Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, topik C, dengan materi bunyi dan sifatnya, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Mari kita perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Aga, Ian, Mia, Dara, dan Banu sedang berlatih untuk festival sekolah. Mereka memainkan alat yang menghasilkan bunyi berbeda-beda. Bisakah kalian menebak bunyi yang dihasilkan oleh kelima karakter di samping? Apa sumber bunyinya? Setiap alat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Di kelas 4, kalian sudah mempelajari bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Lalu, bagaimanakah sifat bunyi? Mengapa bunyi beraneka ragam? Mari kita pelajari lebih lanjut pada video kita kali ini. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini: 1. Bunyi. 2. Sifat-sifat bunyi. 3. Tinggi rendah bunyi. 4. Intensitas bunyi. Dan 5. Kemampuan ekolokasi. Materi yang pertama, bunyi. Pengertian bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga, yang merupakan salah satu jenis gelombang. Bunyi adalah salah satu bentuk energi. Energi bunyi berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Getaran atau gelombang inilah yang didengar oleh kita sebagai bunyi. Gelombang bunyi. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, lonceng yang berbunyi karena digoyangkan. Maka akan tercipta gelombang bunyi di sekitar lonceng. Berikutnya, sirene mobil terdengar sampai ke telinga, di mana gelombang bunyi dari sirene mobil akan sampai ke telinga kita. Materi yang kedua, sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama, bunyi merambat melalui perantara atau media. Berbeda dengan cahaya, bunyi membutuhkan perantara atau media untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Jika tidak melalui media, bunyi tidak bisa sampai ke telinga kita. Benda padat merupakan media paling baik dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar garpu tala yang dimasukkan ke dalam air. Tahukah kalian apa itu garpu tala? Alat ini dipakai untuk menyelaraskan nada. Saat dipukul dengan keras, garpu tala akan bergetar dalam waktu yang cukup lama. Jika garpu tala yang bergetar ini disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak merambat ke segala arah. Percobaan sederhana ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Kalian bisa mendengar suara bel sekolah tanpa melihat bendanya. Seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Selanjutnya, mari kita lakukan beberapa percobaan. Percobaan pertama, untuk membuktikan bunyi merambat melalui benda padat. Langkah-langkahnya, yang pertama, atur posisi di meja seperti pada gambar berikut ini. Yang kedua, ketukkan benda dengan pelan di tengah meja. Langkah yang ketiga, coba berganti posisi atau titik sumber suara, di mana titik untuk mengetukkan sendok. Tempelkan telinga di sisi meja yang berbeda-beda dan cobalah dengarkan suaranya.
Dari percobaan tersebut, kalian dapat mendengar bunyi dari ketukan benda ke meja, karena bunyi merambat ke telinga melalui meja yang berupa benda padat. Kita lanjutkan dengan percobaan yang kedua untuk membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda gas. Langkah yang pertama, aturlah posisi dengan teman kalian agar kalian saling membelakangi. Perhatikan gambar. Langkah yang kedua, cobalah untuk saling berbicara. Apakah kalian bisa mendengar suara teman kalian? Langkah yang ketiga, sekarang cobalah salah satu dari kalian berdiri di luar kelas dan memanggil nama teman yang masih dalam posisi duduk. Apakah teman yang dalam posisi duduk masih bisa mendengar suara teman yang memanggil di luar kelas? Dari percobaan tersebut, kalian dapat mendengar bunyi dari teman kalian, karena bunyi merambat ke telinga melalui udara yang merupakan benda gas. Kita lanjutkan dengan percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga akan membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Kalian bisa persiapkan alat dan bahannya, yaitu yang pertama baskom berisi air, yang kedua botol minuman bekas yang sudah digunting bagian dasarnya. Minta bantuan guru kalian jika kesulitan mengguntingnya. Benda yang ketiga yaitu gunting atau sendok. Langkah percobaannya, yang pertama, masukkan botol yang sudah digunting bagian dasarnya ke dalam baskom. Atur posisi dan peran kalian seperti pada gambar berikut ini. Gunakan mulut botol sebagai tempat untuk mendengar. Ambil gunting dan buka tutup gunting di dalam air. Langkah yang kedua, gunting bisa juga diganti dengan sendok. Ketukan sendok di dasar baskom sehingga menghasilkan suara. Dari percobaan tersebut, membuktikan bahwa kalian dapat mendengar bunyi dari ketukan sendok di baskom berisi air. Karena bunyi merambat ke telinga melalui air yang berupa benda cair. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Selain merambat melalui media, bunyi juga dapat dipantulkan. Bahkan ada juga istilah bunyi pantul. Perhatikan gambar berikut ini. Bunyi pantul yaitu bunyi yang dihasilkan dari pemantulan bunyi pada permukaan benda yang keras. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras, contohnya kayu, besi, permukaan dinding, dan lain-lain. Sebaliknya, benda-benda yang lunak seperti busa, bantal, karpet, dan kain akan menyerap bunyi. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut dengan peredam suara atau bunyi. Ada beberapa jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jenis bunyi pantul yang pertama adalah bunyi pantul yang bisa memperkuat bunyi aslinya. Umumnya, hal ini terjadi pada saat kondisi antara sumber bunyi dan dinding pantul memiliki jarak yang tidak terlalu jauh atau kurang lebih 10 meter. Jenis bunyi pantul yang kedua yaitu gaung. Gaung adalah jenis bunyi pantul yang terdengar kurang jelas dan tidak sejelas bunyi aslinya. Jenis bunyi pantul yang satu ini terjadi karena bunyi pantul telah bercampur dengan bunyi asli. Hal ini mengakibatkan bunyi pantul ini bisa mengganggu pendengaran. Biasanya, gaung terjadi pada jarak antara 10 hingga 20 meter. Gaung bisa terjadi di dalam gedung konser, gedung bioskop, ataupun gedung pertemuan. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan gaung di dalam sebuah gedung, maka harus dipasangi bahan peredam bunyi di dinding gedung. Jenis bunyi pantul yang ketiga yaitu gema. Gema merupakan jenis bunyi pantul yang akan terdengar setelah bunyi asli. Biasanya, gema akan terdengar jelas seperti bunyi aslinya. Jenis bunyi pantul yang satu ini terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul bunyi cukup jauh. Umumnya, gema terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Kita bisa mendengar gema ini jika kita berteriak di tengah stadion sepak bola ataupun di lereng bukit.
Jenis bunyi pantul lainnya yaitu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi aslinya. Adapun sifat dari bunyi pantul ini yaitu bisa memperkuat bunyi asli. Misalnya saja, suara kita saat bernyanyi di dalam kamar mandi. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Bunyi dapat dibiaskan jika melewati bidang batas dari dua media yang berbeda. Contohnya, yaitu suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada di siang hari. Ini terjadi karena kerapatan udara di siang hari lebih renggang dibanding pada malam hari. Selain itu, dibandingkan dengan gelombang cahaya, gelombang suara memang datang lebih lambat. Kecepatan cahaya atau petir lebih cepat dibanding kecepatan bunyi atau guntur. Inilah alasan mengapa kilat atau petir dapat terlihat lebih dahulu daripada guntur yang terdengar. Materi yang ketiga, tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda berubah bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang tinggi. Contohnya suara peluit dan kicau burung. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya suara anjing menggonggong, drum, dan detak jantung kalian. Suara orang dewasa terdengar lebih rendah dibanding anak-anak. Hal ini karena pita suara akan bertambah panjang dan besar ketika kita dewasa. Oleh karena itu, pita suara akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibanding suara kita saat masih kecil. Kita bisa mengatur tinggi rendah sebuah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Alat musik memiliki tinggi rendah nada yang bervariasi. Pada xilofon, semakin panjang batang kayu, maka semakin rendah suara yang dihasilkan. Selanjutnya, tuner senar berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan senar gitar. Semakin dikencangkan, senar gitar akan bergetar semakin cepat dan menghasilkan suara yang tinggi. Jika dilonggarkan, senar gitar akan menghasilkan getaran yang lambat dan suara yang rendah. Lalu, apakah kalian bisa menjelaskan cara mengatur tinggi rendah bunyi pada alat musik suling? Silakan kalian cari jawabannya. Materi yang keempat, intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik atau suara senandung musik memiliki intensitas yang rendah. Bisakah kalian mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi atau rendah? Intensitas berbeda dengan tinggi rendah bunyi. Suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi yang rendah, namun jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Perhatikan gambar berikut ini. Drum yang dipukul dengan gaya yang besar akan menghasilkan intensitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika dipukul dengan gaya yang kecil akan menghasilkan intensitas yang rendah. Materi yang kelima, kemampuan ekolokasi. Beberapa hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus memiliki kemampuan penglihatan yang kurang, sehingga hewan tersebut mengandalkan kemampuan pendengaran yang tajam. Kemampuan ini disebut ekolokasi untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindari bahaya, mencari makanan, serta berkomunikasi. Ekolokasi menggunakan sifat suara. Perhatikan gambar berikut ini. Suara yang dikeluarkan akan memantul saat bertemu objek atau permukaan. Kemudian, suara pantulan ini akan digunakan oleh hewan sebagai informasi mengenai musuh, makanan, dan lain-lain. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara ini.
Kemampuan ekolokasi ini dipelajari oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi, di antaranya ultrasonografi dan alat pengukur kedalaman laut. Ultrasonografi atau USG adalah alat yang biasa dipakai oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh kita. Berikut adalah contoh penggunaan alat untuk pengukur kedalaman laut. Panah ke bawah menunjukkan suara yang dipancarkan oleh vatometer. Selanjutnya, panah ke atas menunjukkan suara memantul saat mencapai dasar laut dan suara yang dipantulkan dan diterima kembali oleh alat vatometer. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai bunyi dan sifatnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.